kita lanjut. Ini kita masih di Jagat Satru nggih? Ya, di Polres Tengah. Di Butung ya, baik. Nah, tentang tata sosial yang lain itu terkait mungkin dengan kita ingin tahu, misalnya hal warga ada yang meninggal dunia, hukum atau secara adatnya yang di Tenganan seperti apa? Memang kami di Tenganan kan secara sosial kami tidak mengenal kasta karena kami lebih dulu hadir ketimbang sistem kasta itu hadir di Bali. Jadi semua orang di Tenganan sama. Nah, yang paling berbeda dengan Bali pada umumnya bagaimana sistem penguburan atau kematian di Tenganan. Kami warga Tenganan wajib dikubur saat meninggal. Ketika hari itu meninggal, hari itu pun harus dikubur kecuali mereka meninggalnya sore atau malam. Jadi saat penguburan bagi warga Tenganan adalah setelah tajak surya atau jam 12 matahari tepat di ubun-ubun sebelum matahari terbenam. Jadi warga Tenganan itu dikubur hari itu juga dikubur dengan telanjang bulat. Dikubur karena pada prinsipnya kami lahir tidak bawa apa-apa, kembali ke sana juga tidak bawa apa-apa. Lahir tidak mengenal hari baik, kembali ke sana juga tidak mengenal hari baik. Nah, sistem pengaben di Tenganan itu adalah penguburan. Karena bagi kami kembali ke Pertiwi, dikubur telungkup, telanjang bulat, kepala menghadap ke selatan. Jadi tidak ada pembakaran? Tidak ada pembakaran karena kami kan Hindu, orang-orang Tenganan adalah Hindu Indra. Indra adalah dewa perang sekaligus dewa kuburan. Jadi kembali ke Pertiwi, setahun lagi ada upacara kami cuman cukup di atas kuburan. Jadi ketika dikubur tidak ada istilah di luar gegumuk rata dengan tanah, cuman diberikan tanda karena setahun lagi ada upacara di atas kuburannya. Itu mohon upacara pembersihan, habis itu tidak ada lagi hubungan antara keluarga dengan kuburan karena kuburan ini kan kembali jadi alam. Nah, kemudian kalau ada perbedaan nggak antara mungkin anak, kalau di tempat Bali umumnya kan ada perbedaan tuh setra A, setra B, setra C, golongannya bagaimana kalau di Tenganan itu ada bayi, anak-anak, terus dewasa, pemajangan atau yang muda, remaja yang belum kawin, terus ada yang normal dan yang tidak normal dianggap salah pati atau bunuh diri, itu akan beda. Karena pada prinsipnya anggap saja kita yang ini berusaha untuk sembuh atau sakit, kenapa harus mengakhiri hidup, ini yang dianggap salah. Nah, karena di Tenganan ada beberapa upacara perubahan fase, jadi ada upacara ini, ada yang upacara misalnya mekeke itu upacara untuk bayi sudah bisa ajak dikeluar. Terus ada upacara meketus jambot. Jadi perubahan fase ini tidak akan bayi lagi. Terus ada upacara meterune atau mede. Jadi sang anak ini sudah menjadi remaja atau sudah dewasa. Terus ada nganten atau mobil itu menyatakan sudah jadi orang tua. Yang paling beda juga di Tenganan perlu dicatat adalah keunikan di Tenganan itu. Yang untuk proses pembelajaran di Tenganan ada upacara mede bagi yang putri. Ketika umurnya sekitar 15 atau 14 tahun mereka sudah upacara mede. Dan selama 13 tahun mereka ikut organisasi de. Jadi mereka wajib melaksanakan kegiatan saat upacara, mereka tidurnya di asrama. Mereka diajarkan supaya jadi warga Tenganan. Entah itu diajarkan cara membuat banten, sesajen, dan keberkehidupan secara Tenganan. Selama 13 tahun. Tapi hanya saat upacara-upacara tertentu mereka di asrama. Yang paling beda upacara pendewasaan anak laki-laki di Tenganan. Kalau di Bali pada umumnya upacara pendewasaan anak laki-laki kan berlangsung sehari. Kalau kami di Tenganan berlangsung selama 20 bulan. 20 bulan, jadi 8 bulan pertama mereka wajib melakukan semedi di semua pura yang ada di Tenganan. Pada prinsipnya mereka menimba ilmu. Dan selama setahun setelah itu mereka digunduli. Masuk asrama umumnya umur 14 sampai 17 tahun. Mereka digunduli di asrama dan selama setahun hidup di asrama. Mereka pakai kamben, tak pakai baju, tidur di asrama. Dan selama setahun mereka dipimpin oleh satu mekel, istilahnya pemuda yang dari keluarga
tertentu di Tenganan, mereka diajarkan etika, tata krama, upacara, dan berkehidupan sosial kayak di Tenganan. Nah, sebelum upacara ini, walaupun secara fisik, secara biologis mereka sudah dewasa, tapi secara aturan adat mereka belum dinyatakan dewasa secara adat. Jadi konsekuensi hukum adat Belum dewasa. harus dewasa. Ya. Nah, ketika sudah melakukan upacara ini, mereka sudah dianggap dewasa. Saat berkegiatan adat, mereka wajib menyandang keris. Oh, mau keris. Pakai keris itu salah satu memang harus membawa keris. yang sudah dewasa. Kalau kami wajib pakai keris. Oh, iya. Jadi keris itu adalah kewajiban bagi kami karena leluhur kami adalah prajurit. Jadi memang jadi turun temurun, jadi akhirnya menjadi sebuah sekarang mungkin simbol ya. Simbol. Karena untuk menjaga diri, jadi bukan untuk melukai atau Artinya prinsipnya kami tidak boleh lepas dari badan, cuman boleh dilepaskan dari badan dalam kondisi darurat. Dan ini melekat ya untuk yang seorang laki-laki Tenganan harus menggunakan keris itu. Keris. Baik. Waduh, luar biasa ini, jadi memang keunikan-keunikan untuk Desa Tenganan memang menjadi salah satu yang harus dilestarikan. Terus kemudian ini menjadi tata kelola kehidupan sosial di satu desa yang unik itu. Nah, pertanyaannya Pak Putu, ini kan zaman terus berjalan, kemudian perkembangan tanaman biru luar biasa. Nah, bagaimana warga Tenganan sendiri, terlebih pada sesepuhnya, penglingsir, kemudian kalian adat untuk mempertahankan tradisi adat budaya Tenganan ini supaya ini tetap menjadi jalan walaupun di luar modernisasi berjalan. Bagaimana apa yang dilakukan Tenganan sendiri? Jadi tantangan perubahan itu pasti semua dengan perkembangan teknologi, informasi dan sebagainya. Artinya kami di Desa Tenganan akan tetap mengikuti perubahan. Artinya perubahan yang bagi kami itu adalah abadi, tapi tetap menerima perubahan sepanjang perubahan ini tidak bertentangan dengan apa yang kami warisi secara turun-temurun, apa yang diwariskan oleh leluhur. Jadi perubahan itu pasti kita terima sepanjang ini kan perubahan yang positif. Artinya di Tenganan itu kami juga kenapa masih bisa tetap menjalankan kehidupan dan tradisi yang kami warisi. Salah satu yang kami pegang teguh adalah aweg-aweg. Terus budaya dan tradisi yang kami warisi. Artinya yang perubahan itu misalnya sekarang saja pendidikan. Syukurnya bagi kami di Tenganan hampir semua warga Tenganan itu minimal mengenyam pendidikan tingkat SMA. Jadi hal ini kan pasti merubah pola pikir masyarakat kami. Kedua, yang paling kelihatan adalah dengan adanya pariwisata. Jadi kalau di musim normal di Tenganan itu kunjungan pariwisata itu antara 35.000 sampai 45.000 pengunjung per tahun. Jadi ini ada pergeseran, perubahan, artinya dalam hal mata pencaharian. Selain itu kan dulu petani kami banyak yang berkaitan dengan pariwisata. Cuman bagi kami di Tenganan ini, apalagi yang kaitannya dengan pariwisata, kami berprinsip, berpegang teguh bahwa pariwisata itu ada karena budaya. Bukan budaya ada karena pariwisata. Kami tidak akan mungkin menampilkan budaya-budaya sakral walaupun ada tuntutan pariwisata. Artinya kalau mau lihat perang pandan misalnya, datanglah pas saat upacara itu. Karena bagi kami warga Tenganan, pariwisata itu adalah satu bentuk bonus dari apa yang kita lakukan selama ini. Kenapa kita tidak manfaatkan bonus yang kita akan dapatkan itu? Nah, terakhir Yudiana, ada nggak Pak, saya sebagai orang luar, apa yang tidak boleh saya lakukan? Adakah larangan dari misalnya saya datang ke ini, saya harus seperti apa sih sebetulnya, atau yang tidak boleh saya langgar lah? Ada? Kalau larangan khusus sebenarnya tidak ada. Artinya bagi pengunjung luar yang datang di Tenganan, salah satu pasti berpakaian yang sopan. Karena beberapa tamu ada yang berpakaian, entah itu mereka datang dari pantai langsung, tapi kami di depan sediakan pakaian atau kain. Bagi mereka yang tidak berpakaian sopan, kami sediakan kain.
aturan di Tenganan karena secara tradisi pakaian adat kami hampir semua pakaian adat kami tidak pakai baju, tidak pakai atasan, pakai kamben, termasuk yang perempuan kan pakai kamben dan sebagainya. Jadi balai-balai suci di Tenganan, balai-balai adatnya tidak boleh naik. Bukan tidak boleh naik, boleh naik asalkan berpakaian adat kayak Tenganan. Sesuai dengan yang disyaratkan untuk pakaian adat di Tenganan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Di Putu Yudiana atas waktunya bersama dengan Kompas TV. Mudah-mudahan ini sedikit banyak memberikan pencerahan, pengetahuan bagi masyarakat, terutama mereka yang siapa tahu ke Bali kemudian ingin mengetahui bahwa di Tenganan ini, khususnya di desa Penggeringsingan, itu agak sedikit berbeda hukum adatnya, tata laku sosialnya, strata pengurus, boleh dikatakan pengurus desa. Jadi ada sistem-sistem yang memang sudah dari leluhur yang lama, dan ini terus berjalan dan dijalankan oleh penerus-penerus, dan mudah-mudahan ini akan menjadi terus dan menjadi ciri khas yang tidak lekang oleh waktu dan tidak dimakan oleh zaman. Dan mudah-mudahan ini memberikan informasi dan wacana tambahan bagi Anda. Terima kasih sekali lagi, Mas Rusudullah. Salam kami untuk seluruh warga Tenganan, Penggeringsingan. Nah, saudara, demikian tadi Sapa Redaksi on Location dari lokasi Desa Tenganan, Penggeringsingan. Saya akhiri Sapa Redaksi on Location, dan kita akan jumpa lagi dalam episode yang lain minggu depan. Matur suwun.